Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, yang terhormat dan tersayang Mas Januar, Pak Dekan, Dekan yang paling ganteng ini. Amin. Wah, wah, ada Pak Didi, Pak. Oke, oke, kemudian saudara-saudara sekalian, ya teman SMP Mas Ainur, oke, ya mahasiswa-mahasiswa, oke, teman-teman yang kenal ketika sudah dewasa. Oke, semoga semuanya dalam ridho dan kasih sayang Allah. Oke, semoga di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ya, atau di bagian yang agak-agak akhir Ramadan ini, kita tetap bersemangat ya, melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Oke, dan jangan lupa bahwa Ramadan itu menyediakan pahala yang luar biasa dan pengampunan yang luar biasa, sehingga senyampang kita masih ada di dalamnya, ya mari kita usahakan untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, nah saya ingin mengatakan ada hal-hal yang membuat seseorang itu lebih mudah memaafkan dan lebih sulit untuk memaafkan. Jadi yang pertama adalah jadi usia ya. Biasanya kalau jadi para ahli itu sudah banyak yang menemukan melakukan penelitian bahwa kalau orang itu lebih tua itu lebih mudah memaafkan. Mungkin orang tua itu tahu ya bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan. Kita bisa melakukan kesalahan, dan kita tahu juga orang tua itu ya lebih pikirannya lebih matang begitu ya, sehingga dia ya kita sebut orang tua kan biasanya lebih bijak ya. Walaupun belum tentu semua orang tua bijak, tapi cenderungannya demikian, sehingga kalau seseorang itu lebih berusia banyak, maka dia memahami kehidupan, dan agar mekanisme kehidupan itu berjalan dengan baik, maka orang itu memang sebaiknya saling memberi, gitu ya. Termasuk salah satu memberi itu adalah memberikan pemaafan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini saya banyak melakukan riset tentang kultur. Jadi ternyata masyarakat yang lebih terbuka itu lebih mudah untuk memaafkan daripada yang terbuka dalam pengungkapan maksudnya ya. Jadi kan ada istilah pengungkapan diri ya. Jadi pengungkapan diri itu maksudnya mengungkapkan pikiran, perasaan kepada orang lain. Jadi masyarakat yang lebih terbuka dalam mengungkapkan ya, kita lebih mudah kepada orang lain itu ternyata menyimpan sakit hatinya itu lebih sedikit. Paling nggak saya pernah melakukan penelitian ini pada kasus orang Jawa di Jawa Timur dan di Mojokerto. Mungkin kita ketahui bahwa orang Jawa Timur itu kan sering dibilang kasar begitu ya, lebih kasar gitu, dikarenakan kalau disakiti itu ya langsung ngomong aja begitu ya. Mungkin ekstrimnya yang ini saya lihat pada waktu saya masih kecil ya, saya SMP, SMA itu saya lihat orang itu bertengkar begitu ya, bertengkar dengan tetangga, pakai mulut tapi bertengkarnya ya. Nah kemudian ya apa yang nggak enak dikatakan nggak enak, saling saut menyaut begitu ya. Nah itu mungkin contoh orang yang menyampaikan pengungkapan diri. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata orang di daerah sekitar Surabaya, daerah Arek itu, daerah Surabaya atau daerah Arek itu, kayak yang orang yang menyebutnya Rek atau lagunya Rek, ayo Rek itu ya. Nah, daerah Arek itu ternyata mereka itu kalau dalam bahasa psikologi itu memiliki neurotisisme yang rendah. Neurotisme itu ditandai oleh perasaan pikiran yang negatif ya, yang isinya itu ya mood yang negatif, kekesalan, itu ternyata orang Jawa Timur itu rekornya kekesalan itu lebih rendah. Itu menurut riset ya. Karena apa? Karena kalau punya perasaan negatif itu diungkapkan gitu. Nah, tapi memang nggak enaknya, nggak baiknya adalah mungkin kelihatannya agak kurang keadabannya itu memang kadang-kadang dipertanyakan orang ya. Nggak enak diomongkan begitu ya. Itu kan kalau yang kelihatannya lebih bijak kan Anda dimarahi orang ya Anda diam gitu ya. Nah, yang itulah yang terjadi pada yang saya lihat pada orang Jogja berdasarkan penelitian saya, kalau orang Jogja itu memang kalau disakiti orang lain kan tidak segera mengungkapkan ya dengan kata perbuatan. Sehingga fenomena kalau di itu hanya tukaran ya, bertengkar,
kalau di Jogja itu jodaan. Jodaan itu saling mendiamkan gitu ya. Nah karena apa kalau orang itu kalau nggak senang ya didiamkan saja. Nah kalau orang diamkan itu memang ada dua hal. Orang Jawa itu kalau yang bagus itu namanya olaroso. Jadi olaroso seperti regulasi diri ya, mengelola pikiran perasaan kita sehingga kita akhirnya kalau berhasil dia menjadi bijak ya. Ilmunya menjadi tinggi karena orangnya lebih bijaksana. Nah, tapi kalau gagal maka ya orangnya akan menyimpan ketidaksukaan itu, dan kalau kebencian, kemarahan itu disimpan dalam tempo yang lama itu kan juga nggak baik ya. Ya kan positif, sehingga salah satu fenomena kalau dalam riset saya itu neurotisme yang muncul itu cukup tinggi karena adanya menyimpan itu ya. Nah, jadi itu memang di satu sisi masing-masing ada kelebihannya. Kalau orang mengatakan secara langsung itu kelihatannya mungkin adabnya itu agak kurang, tapi sekaligus juga tidak membuat hatinya itu dipenuhi oleh pikiran yang negatif. Tapi kalau disimpan itu kelebihannya adalah mengelola hati akan menjadikan itu neurotisme itu ya tersimpan di dalam hati terus ya. Nah, yang berikutnya, nah kalau dikaitkan dengan kultur Indonesia ini ya, ya khusus untuk tadi disebut-sebut oleh Mas Januar, Mas moderator, bahwa ya kita hari raya ini, sebenarnya hari raya ini tetap kita pandang sebagai sesuatu yang positif ya, yang adanya silaturahmi itu ya, kita datang minta maaf, dan biasanya kalau kita hari raya itu kan kita lapang hati gitu ya, sangat mudah untuk memaafkan orang lain. Nah dan nah itu sesuatu yang bagus ya, yang tradisi yang yang patut untuk kita teruskan. Sekaligus ada pesan ya tentu aja agar kita itu juga bisa melakukan itu di waktu-waktu yang lain. Karena di dalam kenyataannya kan kita nggak tahu apakah hidup kita atau hidup orang lain yang pernah kita sakiti itu panjang atau enggak gitu ya. Kalau kita ternyata nggak sempat minta maaf kan rugi, atau kita mau minta maaf tapi dia sudah nggak ada, itu kan juga. Sehingga sebenarnya apa yang disampaikan dicontohkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tadi ya. Jadi begitu tahu bahwa itu sesuatu yang salah, kemudian orangnya langsung minta maaf, maka itu cara yang baik ya. Yang mungkin memang salah satu hal yang kadang-kadang orang merasa bahwa kalau kita minta maaf itu kita merendahkan diri kita ya. Padahal mungkin yang perlu dihayati adalah bahwa ketika kita datang mengakui kesalahan kepada orang lain, kemudian meminta maaf, itu ya kita sedang menjaga diri kita ya. Dan sampai nanti di akhir amal-amal kita itu yang baik diambil, amal orang lain diserahkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini tradisi yang baik, dan yang adalah karena ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, marilah kita menirunya ya. Karena kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pada sahabat Rasul, maka kita seperti mengikuti Rasul. Dan setiap kali mengikuti ajaran Rasul, yang insya Allah kita akan ya dibalas oleh Allah dengan dengan pahala begitu ya. Dan nanti di hari akhir kita juga akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasul. Nah kemudian yang penting juga untuk saya sampaikan adalah mengenai, jadi sebenarnya memang faktor itu banyak, tapi menurut saya itu, nah, kalau orang bertanya tentang agama, apakah agama itu gitu ya? Nah, tapi mungkin yang perlu saya sampaikan adalah bahwa agama itu jelas mengajarkan seseorang itu untuk memaafkan. Nah, tapi kan mungkin juga kita tahu bahwa orang itu hidup kan dalam kenyataannya ya, yang benar kan adalah orang itu menjalani hidup itu dengan berpedoman pada agama. Tapi kalau kita lihat kenyataan hidup ya, kan orang itu ternyata pedomannya kan macam-macam. Misalkan ketika ya misalkan ya contoh suku-suku yang dikenal agamis ya, misalkan orang Madura itu kan jelas sangat agamis ya. Nah kan, tapi orang Madura itu kan juga berpegangan pada budayanya ya, sehingga kita misalnya mengenal carok itu. Carok itu kan jelas bukan ajaran Islam, itu adalah
budaya Madura begitu ya. Nah, yang oleh karena itu yang itu kenyataannya kan memang masih dipraktekkan ya. Nah, itu contoh aja. Mungkin atau misalkan orang Padang gitu ya. Padang kan memiliki pedoman adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Oke, jadi perilaku itu berdasarkan ajaran Islam, syariat begitu ya. Syariat berdasarkan kitabullah. Nah, tapi mungkin dalam hal sistem kekerabatannya itu kan menggunakan matrilineal ya. Oke, yang itu kan matrilineal, yang itu kan juga ya menurut saya sih ya, yang saya ketahui kalau dalam Islam itu ya kan pakai patrilineal ya. Oke, jadi porosnya adalah laki-laki. Nah, walaupun saya tetap harus mengakui bahwa orang Minang itu rata-rata agamis, orang Madura itu rata-rata agamis. Ya, cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam kenyataannya pedoman kita itu kan pedoman yang real ya dalam kehidupan masyarakat itu adalah ya pedomannya itu macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu kalau orang itu memang betul-betul meletakkan agama itu sebagai sumber ya untuk semua perilakunya, maka ya insya Allah dia akan mudah untuk memaafkan. Nah, cuma biasanya memang kalau agama itu gini mekanismenya untuk membuat orang memaafkan. Jadi kalau orang itu beragama, maka agama itu kan membuat seseorang itu menjadi orang yang baik. Oke, karena jadi Rasulullah mengatakan kehadirannya di dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Artinya kalau orang itu akhirnya mengikuti Islam, maka yang akan terjadi adalah orang itu akhlaknya baik. Kalau orang akhlaknya baik itu pasti dia akan memaaf. Nah, cuma mungkin dalam kenyataannya kan ada orang beragama Islam dan dia kan tetap kasar, tetap kaku ya, karena mungkin dia memiliki berbagai macam pedoman itu ya, yang selain Islam. Ya mungkin dia mengikuti kebiasaan keluarganya barangkali atau mengikuti kebiasaan suku atau kasar, sehingga muncul itu mungkin bukan kasih sayangnya, kebaikan hatinya, ya mungkin ketegasannya gitu ya, kayak kesenangannya menghukum gitu ya. Nah, yang akhirnya agama itu tidak otomatis menjadikan seseorang itu untuk menjadi pemaaf. Nah, sehingga memang prediktor pemaafan itu kalau menurut berbagai macam penelitian yang paling kuat itu adalah memang sifat baik hati ya. Kalau seseorang itu sifatnya baik, maka dia akan memaafkan. Karena orang yang memiliki sifat yang baik, misalkan kalau dalam psikologi itu ada istilah agreeableness ya. Kalau seseorang itu memiliki sifat baik yang tinggi, maka dia itu akan berbuat baik terhadap siapapun. Karena dia memiliki tanggung jawab untuk membuat semua orang sejahtera. Jadi orang yang baik terhadap dia pasti dia kasih kebaikan, tapi orang yang tidak baik pun dia akan kasih kebaikan dalam bentuk pemaafan. Karena pemaafan itu akan membuat hubungan seseorang dengan orang yang menyakiti itu menjadi normal kembali. Kalau saya misalkan disakiti dan saya tidak maafkan, maka saya akan canggung berhubungan dengan orang itu. Ya walaupun karena keterampilan saya yang baik nggak kelihatan ya kan, tapi tetap ada penghalang-penghalang antara saya dengan dia. Tapi kalau saya memaafkan dia, maka kecanggungan-kecanggungan itu menjadi hilang ya. Sehingga kalau saya mau berbuat baik yo lancar gitu ya, mau menegur lancar. Nah, sehingga salah satu bagian yang penting adalah bahwa begitu seseorang itu memiliki akhlak yang baik, dia memiliki kecenderungan yang baik, niat yang baik, kebiasaan yang baik, maka itu akan memudahkan orang itu untuk memaafkan. Nah, sehingga mungkin memang salah satu hal ini adalah memang bagaimana caranya agar kita itu menjadi orang yang baik begitu. Nah. Oke, ini intinya sangat banyak sekali, jadi saya tidak bisa sebutin satu-satu, Pak Fuad. Oke. Intinya bahwa memaafkan dan meminta maaf itu adalah satu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita wajib menjalankannya. Kita akan banyak manfaat yang diberikan dan tentu surga nantinya, karena kita harus menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai karena kita tidak memaafkan atau tidak meminta maaf, amal kita diambil oleh orang lain, seperti yang Pak Fuad sampaikan. Jadi merugi di akhirat nanti. Baik Pak Fuad, terima kasih. Bapak Ibu semua terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.